Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tatang Permana, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Purwakarta. Berikut adalah fasilitator dan pengajar praktik saya. Pada kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yang berarti bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas yang kita ajar. Setiap anak adalah unik, mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, serta potensi yang mereka miliki, pasti berbeda-beda. Disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu bagaimana agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang kita ampuh? Guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan langkah-langkah berikut ini. 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan memetakan kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang dapat mengundang murid untuk belajar, kemudian melakukan manajemen kelas yang efektif. Lalu, melakukan penilaian berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid yang harus dipahami oleh guru, di antaranya mengetahui dan memetakan kebutuhan belajar murid, kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness mengharuskan guru untuk mengidentifikasi kapasitas pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada dalam rangka mempelajari keterampilan baru. Minat murid. Minat belajar setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat sebenarnya dapat kita lihat dalam dua perspektif. Yang pertama, minat situasional, dan yang kedua, kecenderungan terhadap suatu objek dengan jangka waktu yang lama. Profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan menjemuk yang berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara berikut ini. Mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi dalam mendiferensiasi pembelajaran. 1. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Lalu yang kedua adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dan dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Kaitan antar materi pada modul sebelumnya. Kaitan antar materi pada modul sebelumnya, modul 1.1 kemudian ke modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena setiap anak atau murid kita memiliki keunikannya masing-masing. Sebagai seorang guru harus dapat menuntun murid kita mengembangkan keunikannya tersebut. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif, sesuai nilai sebagai guru penggerak, untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi
dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Baik, demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga menginspirasi semua berikutnya. Berikut adalah quote of the day dari Ki Hajar Dewantara.